Shalom, perkenalkan nama saya David. Dan nama saya Melisa. Dan kami telah menikah selama 10 tahun. Kami adalah peserta web ke-19, di mana sebetulnya kami sudah melewatkan beberapa kali kesempatan untuk mengikuti web. Dan akhirnya kami bisa mengikutinya di tahun 2023. Di usia pernikahan kami yang ke-8 waktu itu, kesibukan pekerjaan dan mengurus anak-anak membuat relasi kami sebagai suami istri terasa renggang. Kami merasakan adanya kebutuhan untuk membangun relasi suami istri kami kembali. Dan kami bersyukur akan adanya web yang diadakan oleh GKI Samanhudi. Bagi kami, acara ini bukan sekedar tentang teori relasi pasangan suami istri, tapi merupakan sebuah pengalaman berharga yang membuat kami bisa lebih saling mengenal sebagai pasangan dan juga belajar untuk berkomunikasi lebih baik, serta membuat kami bisa menemukan kembali visi dan misi pernikahan kami. Apa yang telah kami rasakan di web benar-benar menjadi bekal untuk kami membangun kehidupan pernikahan kami ke depan. Terima kasih kepada Pak Sutri Senior yang juga mau berbagi dan melayani kami sebagai panitia dan mentor. Kami sangat terberkati lewat pelayanan mereka. Bagi rekan-rekan Pak Sutri, yuk segera daftar untuk ikut acara web kali ini, dan mari kita menjadi pasangan suami istri yang semakin bertumbuh, saling mengasihi, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Dalam kebaktian Minggu Paskah keempat ini, kita bersama akan merenungkan sebuah tema, suara Allah yang senantiasa menuntun, yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Iwan Trikuwayudi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Iwan dan kepada seluruh rekan yang terlibat dalam ibadah hari ini. Ada beberapa warta lisan. Apakah ada di antara rekan-rekan Bapak Ibu yang baru pertama kali datang untuk beribadah di GKI Samanhudi? Silakan angkat tangannya. Di bawah? Di atas? Ada satu. Ada dua. Tiga. Angkat tangannya kurang tinggi, Pak. Sorry, saya nggak lihat. Oke. Tim hospitality, tolong. Ya. Kami menyambut kedatangan, kehadiran Bapak, Ibu yang ikut ibadah di gereja kami hari ini, dan kami mengharapkan Ibu Bapak bisa nyaman dan bisa bergabung, apalagi jadi anggota. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap kehadiran Bapak Ibu dan kami menyambut dengan sukacita. Dan juga berharap bahwa GKI Samanhudi bisa menjadi komunitas bagi Bapak Ibu untuk berkarya dan melayani Tuhan.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta selanjutnya adalah Weekend Pasutri. Banyak dari antara pasutri saat ini yang merasa hubungannya baik-baik saja. Tidak ada masalah yang mengancam, namun tidak disadari ada banyak sikap, tindakan, dan kata-kata serta kejadian masa lalu yang dianggap biasa, namun berpotensi memecah hubungan suami istri dan mengancam keharmonisan rumah tangga. Untuk itu kami mengajak pasutri dengan usia pernikahan 3 tahun untuk bergabung di acara Weekend Pasutri yang dikemas dalam bentuk retreat selama 3 hari 2 malam agar suami istri bisa saling membuka hati dengan memberikan harapan sehingga tercipta komunikasi yang baik dan menyegarkan jiwa. Tapi ini juga terbuka untuk pasutri yang usia pernikahannya di atas 3 tahun. Minimal 3 tahun, tapi di atas lebih boleh. Silakan daftar. Acara ini akan diadakan dari tanggal 12 sampai 14 September 2025. Jadi hari Jumat siang sampai dengan hari Minggu. Tempatnya di Wisma Abdi 2 Cisarua Puncak. Acara ini terbuka untuk gereja selain GKI Samanhudi. Dan karena jumlah peserta terbatas, kami prioritaskan untuk umat GKI Samanhudi, baik anggota maupun simpatisan. Weekend Pasutri ini sudah berlangsung sebanyak 20 angkatan dan banyak pasutri sudah mendapat berkat bahkan pemulihan melalui acara ini. Jadi jangan ragu, jangan menunda keikutsertaan Anda. Segera mendaftar dengan men-scan QR tayang di atas atau melalui warta jemaat. Atau ada hall pendaftaran di hall depan, ada meja pendaftaran. Dan bagi 5 peserta yang mendaftar dan melunasinya bulan Juni 2025 akan mendapatkan voucher kantin 50.000. Lumayan ya. Ayo segera daftar, jangan sampai ketinggalan. Baptis anak. Sakramen baptis anak akan dilayankan pada hari Minggu 15 Juni 2025. Orang tua yang berniat untuk membaptiskan anaknya dapat mendaftar melalui Google Form atau mendatangi kantor tata usaha gereja paling lambat Selasa 20 Mei 2025 dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan, yaitu fotokopi sertifikat penyuluhan ayah bunda yang tidak lebih lama dari 3 tahun lalu. Kemudian buku keanggotaan GKI Samanhudi dan akte kelahiran. Apabila bukan dari GKI Samanhudi, tolong sertakan surat pengantar dari gereja asal. Demikianlah warta lisan. Mari kita meneduhkan hati sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kepada Tuhan.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Dengan berdiri, marilah kita menyanyikan, hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang dikasihi Kristus, sebagai pengikut Kristus, Allah sejatinya tidak pernah berhenti untuk menuntun kita. Dia selalu berbicara kepada kita. Sang Gembala memanggil kita sebagai kawanan dombanya karena kita adalah milik kepunyaannya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Umat yang terkasih, dalam kehidupan ada begitu banyak suara yang kita dengar. Di tengah kebisingan suara itu, suara Tuhan yang setia menuntun senantiasa terlupakan. Kita cenderung mengikuti suara-suara lain yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Maka dengan hati terbuka, mari kita datang kepadanya dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu merendahkan diri untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali tidak peka mendengar suaramu. Kami mengandalkan diri kami sendiri dan berjalan menurut kehendak kami. Ya Bapa, ampunilah kami atas kelalaian dan ketidakpekaan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu
membuka telinga kami agar lebih peka mendengar suara-Mu. Tuntunlah kami agar melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat yang terkasih, setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti akan diampuni dan disucikan oleh darah-Nya. Inilah janji Tuhan di dalam Mazmur 78 ayat 38. Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memunahkan mereka. Berkali-kali Ia menahan murka-Nya dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita saling memberikan salam damai.
segar, dalam hati haus dan seduh, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Gembala kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, tetapi Engkau juga yang selalu beserta dengan kami. Pagi hari ini di rumah-Mu kami boleh berhimpun dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami yang datang dari berbagai tempat, berbagai arah, boleh disatukan dalam ibadah. Kami berjumpa dengan Engkau dan juga saudara seiman. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan. Dan kami terlebih lagi bersyukur ketika pada saat ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami menyadari betapa kami hidup di dunia ini tidak selalu mudah. Ada banyak jalan terjal, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Kami bisa kehilangan iman dan juga bisa kehilangan Tuhan ketika kami hanya mendengar suara-suara dari dunia ini. Maka pada saat ini kami ingin mendengar suara-Mu, kami ingin disentuh oleh-Mu, sehingga ketika kami melewati berbagai pergumulan berat di tengah dunia ini, kami menjadi orang-orang yang dimenangkan. Oleh karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk menerangi setiap hati pikiran kami, sehingga kami dimampukan bukan saja untuk mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan,
segeralah datang ke tempat kami. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus berserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan.
dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua menurut Kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba." Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian, kemuliaan dan hikmat, syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Aku berkata kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Kemudian tibalah hari raya Penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mohon maaf karena suara saya agak berubah ya. Dari kemarin gatel lehernya tiba-tiba pagi ini udah seperti ini. Mudah-mudahan sih masih terdengar suaranya. Masih cukup jelas. Jadi kalau nggak kedengar, kalau Bapak Ibu saudara-saudara mau tidur aja nggak apa-apa ya. Tapi nanti pas persembahan bangun ya. Jangan lupa ya ngasih persembahan, apalagi kita kan lagi perlu ini beli lahan parkir di belakang ya. Aksi sedulur itu 20.000 per minggu per orang. Semestinya sih kalau orang yang punya duit 200 juta mah nggak berasa ngasih 20.000 ya. Tapi berapapun di hadapan Tuhan kan punya nilai ya. Nah, parkir yang hendak kita beli ini dari dulu sebenarnya dari keluarga tuh bilang kalau mau dijual harus ke gereja, nggak mungkin ke tempat lain. Nah kalau kita bisa punya tempat parkir, kita nggak terlalu ngeganggu di depan ya, kan ngeganggu masyarakat lalu lalang juga enak. Kalau kita ada lahan yang lebih luas, terus kalau nanti dapat berkat bisa terus tembus ke pintu air. Jadi kalau masuk sini keluarnya bisa lewat pintu air, langsung belanja di pasar baru ya. Jadi sekali lagi boleh tidur tapi nanti persembahan mesti bangun ya. Oke, Bapak Ibu, tema kita adalah suara Allah yang senantiasa menuntun. Kalau kita mau jujur, sejak kita bangun pagi sampai dengan kita mau tidur di malam hari, kita seringkali dibisingkan dengan suara-suara yang ada di sekitar kita. Apakah itu melalui televisi, ya, melalui radio, melalui audio visual gitu ya, atau juga melalui berita online, ya, medsos dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit emak-emak ya, juga ada bapak-bapak sih. Kalau udah buka TikTok itu nggak habis-habis, itu bisa 2 jam terus ya. Algoritmanya kan biasanya apa yang kita pilih itu larinya ke situ terus kan. Jadi ketika kita membuka berita-berita seperti itu, sebenarnya kan ada 2 hal Bapak Ibu saudara-saudara ya. Ketika kita mendengar atau melihat televisi ya, lalu mendengar suara, itu kita jelas mendengar dalam arti yang sebenarnya. Seperti saya bicara, Bapak Ibu Saudara mendengar suara saya yang hari ini kurang begitu bagus. Tapi suara itu bisa juga dalam bentuk tulisan ya. Bisa dalam bentuk media-media online ya, bisa juga surat kabar. Nah, ketika kita membaca tulisan itu, kita dapat berita. Nah, berita itu kan suara buat kita. Nah, kalau misalnya yang kita baca, yang kita temukan itu suara-suara atau mungkin berita ya, yang isinya begitu membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir. Nah, sekarang ini kan lagi perang dagang
ya, antara Amerika sama China. Keadaan ekonomi juga belum tentu baik-baik saja. Ya, kita kalau orang dagang, orang usaha, pasti kan dipengaruhi oleh situasi-situasi itu. Kalau kita dengar berita, pastilah manusiawi kita itu kita merasa takut ya, khawatir ya. Apalagi kalau misalnya kita dengar gelombang PHK di mana-mana gitu ya. Itu kan suara-suara yang kita dengar, saudara. Dan posisi kita, mungkin kita masih oke dengan pekerjaan kita. Tapi kalau suatu saat kita ada dalam posisi itu ya, kena PHK, kita kan nggak bisa bayangkan. Karena bukan hanya kita, di belakang kita kan ada istri, ada anak gitu ya. Jadi seringkali berita-berita itu membuat kita mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, kita bisa khawatir loh saudara, bisa takut, bisa cemas. Dan kalau udah masuk ke level itu, kita kehilangan damai sejahtera. Ya. Saya dapat WA dari seorang umat, tinggalnya di luar kota dia, tapi saya sering kontak. Dia lagi susah katanya, ekonominya lagi susah. Saya udah kehilangan iman katanya ya. Dan itu sesuatu yang memang nggak mudah, saudara-saudara ya, Bapak Ibu. Ketika kita pada situasi-situasi yang sulit. Sekali lagi, kita yang baik-baik saja kalau kita mendapatkan suara-suara itu, berita-berita itu yang kemudian kita menghubungkan dengan keadaan kita, dengan usaha dan dagang kita bisa cemas. Nah, dari pagi sampai malam seringkali kita hanya mendengar yang seperti itu. Apakah kita juga mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan yang kita dengar pastinya akan mendatangkan damai sejahtera. Oke, dunia tidak baik-baik saja. Oke, segala sesuatu bisa terjadi ke arah yang buruk. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan, membaca apa yang disampaikan oleh Gembala Agung, Mazmur 23, bahwa Tuhan akan terus beserta, bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun aku terus beserta dengan Engkau, tidak takut bahaya, maka disitulah setidaknya kita mendapatkan sebuah jaminan bahwa kalau toh kita sampai jatuh, enggak sampai tergeletak. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali tidak memberi ruang untuk mendengar suara Tuhan. Kita lebih membiarkan diri kita mendengar suara-suara lain yang pada akhirnya membuat kita takut dan membuat kita cemas. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah berbagai berita itu tidak tertutup kemungkinan bukan hanya orang yang di luar Tuhan, tetapi orang di dalam Tuhan yang namanya orang Kristen pada akhirnya tidak produktif dan tidak positif ketika kita dibanjiri dengan suara-suara yang seringkali menimbulkan ketakutan dan kecemasan itu. Saudara-saudara, banyak suara, tetapi ada suara gembala. Dan suara gembala itulah yang adalah suara Allah. Kalau tadi kita membaca di dalam Injil ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Suara Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus adalah juga suara Allah yang hendak dinyatakan kepada kita semua. Tema kita hari ini adalah suara Allah yang senantiasa menuntun. Jadi saudara-saudara, dari tema ini hendak ditegaskan, kalau kita mendengar suara Allah, kalau kita mendengar suara Gembala Agung, maka saudara-saudara kita akan dituntun. Pastinya Tuhan itu baik, pastinya Tuhan itu mengasihi kita, pastinya juga akan menuntun ke jalan yang benar, menuntun ke arah yang baik, menuntun supaya kita boleh mendapatkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang kehilangan damai sejahtera karena sekali lagi yang didengar adalah suara-suara dari luar, bukan dari Gembala kita. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh menjadi dombanya. Ya, kalau tadi kita membacakan dikatakan begini,
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Itu suatu harapan dari Tuhan. Nah coba saudara, tetapi kalau kenyataannya kita sebagai domba-dombanya, kita nggak pernah mendengar suara Tuhan, tetapi yang kita dengar adalah suara dunia ini, maka saudara-saudara, tidak aneh kalau banyak orang percaya yang adalah domba-domba Allah yang seharusnya ikut Gembala Agung, pada akhirnya nggak ikut lagi Gembala Agung. Karena apa? Karena tidak mendengarkan suara gembala itu sendiri. Iyalah saudara, kalau misalnya kita orang Kristen, tekanan kita begitu kuat, masalah kita begitu berat, doa sama Tuhan nggak didengar, bukan nggak didengar, belum dijawab. Tapi kita nyimpulinnya Tuhan nggak dengar. Lalu kita kan akhirnya tawar hati. Kalau udah tawar hati, ngapain juga ikut Tuhan kalau toh hidupnya juga begini. Orang yang di luar Tuhan hidupnya lebih bagus gitu kan. Akhirnya ngebandingin kan. Nah kalau kita nggak pernah dengar suara Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi kata Tuhan Yesus, domba-dombaku itu mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Jadi saudara, kita mengikut Tuhan itu bukan tanpa sebab. Kita bisa mengikut Tuhan bahkan sampai kematian sekalipun karena iman kita, ketika kita mendengar suara Tuhan, Gembala Agung kita. Domba yang dikehendaki oleh Tuhan adalah domba yang mendengarkan suaranya, domba yang sungguh-sungguh mau mengikut Dia, bukan domba yang mendengarkan suara dunia dan mengikuti dunia serta serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, yang menarik lagi dari pembacaan Injil adalah bahwa domba-dombanya itu senantiasa ada di dalam tuntunan. Dan Gembala Agung itu mengenal domba-dombanya. Jadi secara pribadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu kenal siapa kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, enggak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu persis. Yang Tuhan mau, engkau sebagai domba mau dengar suaraku enggak? Kalau kau mau dengar suaraku, ya engkau akan terus ada di dalam tuntunanku dan engkau terus mengikut aku. Tetapi kalau engkau tidak dengar suaraku, memilih dengar suara lain, ya engkau pasti akan meninggalkan aku. Jadi saudara-saudara, di sini Tuhan bilang Dia itu mengenal. Mengenal itu punya makna yang dalam, saudara. Bukan kenal dalam arti hanya kenal sepintas. Ada orang bilang, kalau kamu udah kenal, enggak kenal kerbau katanya. Apa itu kenal kerbau? Kerbau itu kalau berdua berpapasan gitu ya, dia tahu itu kerbau temennya. Tapi ya cuma tahu aja. Nah seringkali kita kalau kenal kerbau itu ya cuma tahu. Tapi kalau yang sesungguhnya apa yang dimaksud dengan mengenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenal itu berarti mengerti. Mengenal itu berarti memahami. Jadi Tuhan Gembala Agung itu memahami kita, ngertiin kita, apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Tapi yang seringkali kita berpaling dari hadapan Gembala yang baik itu. Oleh karena macam-macam alasan. Saudara-saudara, kasih Sang Gembala adalah kasih yang ditunjukkan dengan memahami dan mengerti betul kebutuhan para dombanya. Jadi Tuhan mengenal kita, artinya Tuhan tuh ngerti banget kebutuhan kita. Sang Gembala memberikan hidupnya agar domba-dombanya hidup dalam kelimpahan. Itu dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah kelimpahan ini saudara jangan diartikan oh banyak materi, ya, oh nggak ada masalah, atau mungkin kita kaya, atau kita mungkin merasa orang yang punya pangkat dan hidupnya berprestasi. Bukan seperti itu. Kelimpahan di sini adalah bahwa orang yang ada di dalam Tuhan mengalami kelimpahan dalam arti apa saudara? Kelimpahan dalam kasih Allah. Kasih Allah itu melimpahi hidup kita,
Kalau kasih Allah melimpahi hidup kita, saudara, maka nggak ada alasan untuk kita takut. Allah segala sesuatu ada di tangan Dia, Maha Kuasa, dan Dia berkuasa atas hidup dan mati kita. Nah, kalau Allah itu memberikan kelimpahan, maka artinya kelimpahan kasih Allah itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Kasih Allah berlimpah dalam hidup kita. Dengan demikian, saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ciptaannya. Kita dipelihara dan dijaga sedemikian rupa. Seperti yang kita baca misalnya dalam bacaan Mazmur 23 yang tadi didaraskan, bahwa Sang Gembala senantiasa selalu ada, bahkan ketika kita dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, lembah kekelaman itu, setiap orang punya lembah kekelamannya masing-masing ya. Ketika kita sakit, gak sembuh-sembuh, itu adalah lembah kekelaman. Ketika kita kerja berat gitu ya, kadang gak pernah nyambung dengan atasan, maunya apa, padahal kita udah maksimal gitu ya. Itu kan beban, kadang kita gak betah gitu kerja. Sehingga akhirnya banyak orang mengeluh dan lupa bahwa kerja itu adalah berkat, bukan beban kan. Karena banyak orang yang gak bisa kerja kan. Tapi seringkali dalam tekanan itu, saudara, kita merasa ini lembah kekelaman. Ketika kita sama suami, sama istri, mungkin baiknya hanya beberapa hari, selebihnya banyaknya ribut misalnya. Kok kayaknya nggak bahagia pernikahan ini? Itu juga lembah kekelaman. Ketika kita dagang, kita usaha, kita mengalami banyak masalah, kita rugi, itu lembah kekelaman. Ketika kita juga mengalami pergumulan yang berat, bahkan ketika ada dalam bayang-bayang kematian, itu juga adalah lembah kekelaman. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan beserta kita sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Saudara-saudara, itu hanya mungkin ketika kita mendengar suaranya dan kita dimenangkan dari berbagai pergumulan. Nah, kalau kita baca tadi juga di dalam Wahyu ya, di dalam Wahyu 7 ayat 16 sampai dengan 17 itu, bahwa gembala itu tidak membiarkan dombanya itu dalam kelaparan dan juga dalam dahaga. Sang gembala akan menuntun ke mata air kehidupan dan menghapus segala air mata mereka. Oh saudara, kita boleh sedih, kita boleh berbagai macam kehilangan. Tapi ketika kita ada di dalam tangan genggaman Tuhan dan kasih setianya, maka saudara-saudara, bahkan ketika kita mengalami kematian sekalipun, yang banyak ditakuti orang, bagi orang percaya, maka kita tetap akan mendapatkan penghiburan yang kekal. Bahwa Tuhan itu, saudara, menjadi gembala yang baik itu bukan hanya di dunia saat kita dalam lembah kekelaman, tetapi saat kita meninggalkan dunia ini, maka Tuhan akan menempatkan di suatu tempat, di sana tidak lagi ada air mata. Tuhan menghapus air mata. Artinya apa, saudara? Yang ada adalah kebahagiaan kekal. Itu jaminan. Ya. Nah, saudara-saudara, tuntunan Tuhan, Sang Gembala yang baik itu tidak saja dialami saat kita di dunia, tetapi juga saat kita meninggalkan dunia ini. Kasih Tuhan itu kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemeliharaan Gembala Agung ini, saudara, senantiasa sekali lagi dinyatakan melalui tuntunan suaranya. Maka kita sebagai domba-dombanya harus peka, ya, harus peka kepada suara Allah, suara Gembala yang agung ini. Dan kepekaan itu hanya mungkin, saudara-saudara, kalau kita dilatih dan kita setia mendengarkan suaranya hari demi hari. Saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa peka ya itu suara Allah atau bukan? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah ke gereja, nggak pernah dengerin khotbah gitu ya. Oleh karena itu, apa sih yang membuat kita bisa ngerti suara Tuhan gitu ya? Bukan dalam arti misalnya, saudara, ada orang punya pemahaman gini, saya mau pakai baju nih, bilang sama Tuhan, doa, Tuhan saya mau pakai baju apa ya? Saya mau pakai kaos kaki yang mana? Sampai segitunya minta sama Tuhan ya. Bukan itu ya. Lalu dengar suara, oh kamu mesti pakai baju merah gitu ya, karena kamu kan PDIP misalnya. Enggak kayak begitu kan? Ya, kok jadi partai politik ya? Udahlah, sono gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, seringkali orang keliru
Ya, suara Tuhan dengar lalu gimana? Enggak begitu. Suara Tuhan itu saudara-saudara adalah dapat kita pahami dan kita mempunyai kepekaan ini suara Tuhan bukan itu. Ketika kita sering berinteraksi dengan yang punya suara itu, yaitu Tuhan. Melalui apa saudara? Ada 4 cara suara itu bisa kita pahami. Yang pertama adalah melalui firman, melalui Alkitab. Oke? Kita baca Alkitab. Dan semua dalam kitab suci ya kita bisa tahu apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, dan juga banyak contoh-contoh kehidupan manusia dari zaman ke zaman di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang kedua adalah melalui khotbah. Ya, jadi saudara ke gereja, pendeta atau pengkhotbah menyampaikan khotbah yang sudah mendalami, mengolah apa sih sebenarnya yang terdapat di dalam leksionari gitu ya. Lalu kaitannya apa dengan kehidupan kita. Nah itu kita dengar suara Tuhan itu melalui khotbah. Ya, apakah mungkin saudara lihat di YouTube atau dimanapun. Khotbah itu membuat kita mendapatkan kerugma. Kerugma itu pemberitaan warta. Ya. Terus yang ketiga melalui pengalaman pribadi. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami pengalaman pribadi itu saudara? Ya bisa ketika kita benar-benar merasakan firman itu hidup dalam hidup kita. Jadi hidup kita tuh menghidupi firman. Firman bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita baca, tapi firman itu benar-benar kita hidupi, kita praktekkan, kita nyatakan, kita hayati. Sehingga ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan anugerah dan perlindungan Tuhan, maka disitulah saudara-saudara pengalaman pribadi. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara udah berapa lama jadi Kristen, saya yakin pernah punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah memimpin hidup kita saat mungkin kita lagi susah gitu ya. Sampai hari ini ya kita bisa lewati semua. Nah itu pengalaman pribadi saudara-saudara yang kemudian pengalaman pribadi itu bisa dibagikan kepada orang lain. Nah pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Allah, hidup dengan Allah ini saudara-saudara adalah kemudian kita dapat bersaksi dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Nah banyak orang memberikan kesaksian itu keliru. Ada satu contoh di kota S ya. Gak tahu kota S, saudara cari sendiri S itu di mana. Tapi jalannya kotanya itu nggak datar, ada tanjakan dan sebagainya. Ada orang Kristen mau ke gereja, terus mau naik beca. Terus orang Kristen ini nawar, berapa bang ke gereja katanya? 10.000. Dia tawar saudara, dia ditawar sampai cuma 4.000. Nah si tukang beca ini kan lalu nganterlah dia ke tempat gereja itu, goes, jalannya nanjak saudara, cuma 4.000, harusnya 10.000. Lalu akhirnya dia sampai, kemudian si orang Kristen ini cerita sama teman-temannya bersaksi, puji Tuhan, saya naik beca, bayarnya cuma 4.000. Padahal tukang becanya setengah mati, ya. Itu bukan kesaksian. Itu memuliakan dirinya sendiri. Kalau ditanya sama Tuhan, pasti Tuhan akan bela tukang beca. Ya. Nah saudara-saudara, seringkali terjadi di dalam kesaksian tuh yang seperti itu. Bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi diriku bahwa aku berhasil begini dan seterusnya. Tapi yang dimaksudkan bagaimana pengalaman pribadi dengan Allah adalah bagaimana kita menjadi saksi hidup. Sehingga hidup kita, hidup Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, adalah seperti kitab terbuka, oke? Orang nggak usah buka Alkitab, orang nggak usah baca Alkitab, tapi ketika mereka melihat hidup kita dan hidup kita adalah kitab terbuka, di dalamnya ada kasih, ada pengampunan, ada kesabaran dan ada banyak hal yang bisa memuliakan Tuhan, maka orang akan melihat, oh orang ini beda, siapa dia? Oh dia orang Kristen, pengikut Kristus. Siapa dia? Kristus. Lalu dia cari dan tidak sedikit saudara orang kemudian bertobat melalui kebaikan-kebaikan dan melalui setiap orang Kristen yang punya pengalaman pribadi dengan Allah dan menjadikan hidupnya itu sebagai kitab terbuka dan banyak orang tersentuh dengan kebaikan-kebaikan itu.
Saudara-saudara, kita menyatakan kasih dan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin menyuarakan apa yang ada di dalam suara Allah itu melalui hidup kita. Bukan menjadi orang Kristen yang jahat. Ya, kalau jahat mah orang akan melihat ngapain itu Kristen juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi beda kalau kita dapat menyatakan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan bagaimana dalam pengalaman pribadi dengan Allah. Oh, saudara-saudara, itu hanya mungkin kalau kita benar-benar meresapi firman itu. Bukan hanya dengar kayak gini, pulang dari sini juga lupa. Tapi benar-benar bagaimana setiap kali kita mendengar suara Allah itu sungguh-sungguh kita resapi sehingga membuat hidup kita jadi lebih baik. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dipanggil juga untuk memiliki kepekaan. Ya. Tidak hanya kita membaca, mendengar, tapi punya kepekaan. Apa yang harus aku lakukan sebagai domba-domba yang Yesus bilang, domba-dombaku mendengar suaraku, kata Tuhan. Nah, artinya kita mau mendengar suara Tuhan. Terus yang keempat, saudara. Di samping yang ketiga tadi, yang keempat adalah suara Tuhan itu dapat kita nyatakan atau dapat kita terima melalui orang-orang lain. Ya, orang di sekitar kita, siapapun itu, keluarga kita atau siapapun itu. Kalau kita baca, saudara, dari Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43 itu kan tentang Tabita ya. Kalau tadi kita baca, Tabita itu orang yang banyak berbuat baik, orang yang sering bersedekah. Lalu Tabita itu sangat memperhatikan janda-janda miskin. Nah, pada zaman Alkitab janda itu pasti miskin karena yang bekerja kan suaminya meninggal, ya hidup ekonomi mereka susah karena mereka kan gak bekerja. Jadi Tabita ini memperhatikan orang-orang miskin, ya janda-janda ini. Dan pada waktu itulah kemudian Tabita meninggal. Orang-orang di sekitar pada waktu itu mendengar kalau Petrus itu ada di Lida itu dekat dengan Yope. Ya. Kemudian mereka berkabar kepada Petrus, lalu Petrus bergegas pergi ke Yope, ke tempat Tabita, lalu berdoa, dan Tabita itu kemudian bisa hidup lagi, ya, melalui apa yang didoakan oleh Petrus. Nah, saudara, kalau Petrus enggak peka bahwa dia itu disuruh oleh Tuhan, walaupun yang nyuruhnya kan orang-orang di sekitar situ toh, tapi dia peka, ini Tuhan mau, ini saya harus ke sana, harus nolong, dan dia pergi. Jadi saudara-saudara, suara Tuhan itu ingin menuntun kita, ya, itu bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Kalau ada suami, ada istri, memberikan tuntunan yang positif, yang baik gitu ya. Itu juga suara Tuhan, karena suara Tuhan itu baik. Kalau itu baik, pasti berasal dari Tuhan. Kalau itu jahat, itu berasal dari iblis. Nah, kalau itu baik, oh ini baik ini, menuntun saya. Ya jangan mengeraskan hati. Kita harus peka. Mungkin Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita, apakah suami, apakah istri gitu ya, apakah anak-anak atau orang tua. Kalau kita diingetin, ya jangan mengeraskan hati. Karena bisa Tuhan pakai. Suara itu bisa nyampe ke kita melalui orang-orang di sekitar kita, saudara. Dan kita juga bisa dipakai untuk menyampaikan suara itu kepada orang lain yang mungkin sedang dalam pergumulan atau sedang dalam kesusahan. Ya, kita bisa menghibur dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ketika kita bersama mendengar suara Tuhan, lalu kemudian kita juga bisa sampaikan kepada orang lain, atau orang lain menyampaikan kepada kita, sesungguhnya suara itu, kalau kita peka, suara Tuhan itu disampaikan hendak menuntun hidup kita. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya hidup kita berubah dan berbuah. Amin.
Umat, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami kembali dengar dan kami bersama merenungkannya. Betapa kami adalah domba-domba Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan dan mendapatkan jaminan hidup kekal. Kami tidak binasa dan tidak ada seorang pun yang akan merebut kami, karena kami ada di dalam pemeliharaan dan ada di dalam kuasa Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Ketika kami mau dituntun oleh Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dan menghidupi firman itu dalam keseharian hidup kami, maka damai sejahtera akan kami miliki. Kami pun terus dituntun untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang terus berubah dan juga berbuah, sehingga banyak orang boleh menikmati buah melalui kehidupan kami yang berbuah itu. Hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan ketika kami boleh menjadi kitab terbuka dan orang lain membaca melalui hidup kami suara Allah dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih. Kami mengakui kalau kami itu seringkali dengar suara lain. Kami seringkali kurang dengar suara Tuhan, kecuali kalau kami ke gereja. Oleh karena itu biarlah kami terus selalu dekat sama Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, dan kami tidak mau lepas daripadamu. Kami mau selalu dituntun di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kami boleh mendapatkan kepastian iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepastian jaminan pemeliharaan dan penyertaan dari Gembala kami yang baik. Terima kasih. Pada saat ini kami ingin berdoa bagi kerinduan Jemaat GKI Samanhudi untuk mendapatkan lahan parkir yang dapat menampung umat di dalam kebutuhan parkir. Kami sedang mengumpulkan persembahan ini. Kami tahu gereja ini milik Tuhan. Tuhan pasti akan selesaikan dengan cara Tuhan. Namun Tuhan memakai kami sebagai alat-alat-Mu bagi terkumpulnya persembahan dan dana yang bisa diberikan untuk lahan parkir ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong dan menopang kami, menggerakkan setiap hati kami, sehingga kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi rumah Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini juga ingin berdoa bagi orang yang bergumul atau mungkin kami sedang dalam pergumulan. Tuhan mengenal hati kami, enggak ada yang tersembunyi. Biarlah Tuhan tolong kami. Tuhan beri kelegaan dari setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Bagi yang sakit Tuhan tolong juga, Tuhan sembuhkan dalam kuasa dan berkat-Mu, sehingga saudara-saudara kami pun boleh kembali sembuh dan berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan beribadah bersama kami. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan,
Engkau juga yang menolong negara ini ke depan supaya lebih baik lagi. Maka hikmat yang dari Tuhan boleh ada dalam diri pemimpin. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga kerinduan mereka untuk mendatangkan kesejahteraan bagi negeri ini. Terima kasih. Jika sebentar kami akan pulang dan esok kami akan menikmati libur. Biarlah kami yang punya rencana mau keluar kota ataupun ke tempat lain selalu ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, tuntunan kasih setia Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Maka marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Pemazmur dalam Mazmur 96 ayat 8 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Pemberian kami selamanya
Mari kita bangkit berdiri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita berdoa. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kini izinkan kami untuk memberikan sebagian berkat yang kami terima daripada-Mu. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan terlebih lagi, pakailah kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan dimanapun Engkau menempatkan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, kita telah mendengarkan suara Sang Gembala. Sebagai domba-dombanya, mari kita merespons panggilan Kristus dalam kata dan karya. Pergunakanlah setiap kesempatan untuk menyatakan Yesus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.